Nabi dua saja, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia. Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi memuji-muji manusia di hadapan Allah, menangis memohon hidayah. Dua kerja ini harus menjadi kerja kita. Dan Nabi sudah tidak ada. Kita salah paham hari ini menganggap perintah dakwah itu perintah kepada kiai, kepada ustadz, kepada ulama. Saya ke pedagang, saya ke pegawai. Masya Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasabu was-sabru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb. Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hadis yang saya baca ini mungkin tidak banyak orang sering dengar, kurang masyhur nih hadis. Tapi ini hadis sahih, hadirin mulia, dalam kitab Mutakab Hadis. Saya baca, saya dengar hadis ini kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya hijrah pertama itu di Bali tahun 2000, berarti sekarang 2017. Sudah hampir 17 tahun ya. Subhanallah hadirin mulia.
Kawan saya ajak saya masuk masjid, kemudian duduk dalam majelis kajian seperti ta'lim. Kebetulan kiai yang bacakan ta'lim waktu itu membacakan hadis ini. Apa terjemahan dari hadis itu, hadirin mulia? Hadis kursi dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa, wahai Isa, sesungguhnya setelah engkau nanti inni ba'ithun, aku bangkitkan di ba'ith, bangkitkan satu umat, ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Suatu umat, ulama tadi tafsirkan hadirin, umat dibangkitkan untuk buat kerja dakwah. Sehingga berita ini sedikit mengherankan Nabi Isa alaihissalam, karena yang beliau tahu yang dakwah itu hanya Nabi saja. Dulu pas sebelum Rasulullah SAW, kalau Nabi berdakwah dan beliau mau meninggal dunia, dia kabarkan kepada kaumnya, setelah aku wafat nanti Allah akan hantar lagi Nabi, kalian ikut dia. Tapi ini umat hadirin mulia dibangkitkan untuk buat kerja Nabi. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapatkan perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapatkan perkara yang mereka tidak sukai, mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ihtisab. Wala hilma wala ilma. Tapi ini umat tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Orangnya suka marah, gampang emosional. Kalau dihina sama orang-orang sebelah sana, sumbu pendek katanya. Wala hilma, tak ada kelembutan, dikit-dikit marah. Wala ilma, ilmu pun tak banyak. Dia kasar-kasar dan bodoh-bodoh, sehingga Nabi Isa alaihissalam terheran-heran dan bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, kaifa yakunu hadalhum wala hilma wala ilma. Ya Allah, bagaimana orang seperti itu buat dakwah? Tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Ketika saya dengarkan hadis ini, saya serasa ini hadis bercerita tentang saya, hadirin mulia. Waktu itu saya tak pandai baca Al-Quran. Jauh, masih metal kan, masih gondrong, duduk di masjid. Kawan saya terus dengan sabar mengajak saya bolak-balik bagaimana mau masuk masjid, dengar ta'lim. Kemudian hadirin mulia jelaskan bahwasanya ini umat kita Pak memang berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita pun berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Ini mesti kita pahami. Hari ini orang banyak enggak tahu nih cerita, hadirin mulia. Sehingga kalau ada orang-orang bodoh berdakwah, orang heran, kenapa kamu harus ilmu dulu? Padahal Allah sendiri katakan kepada Nabi Isa, akhir zaman yang berdakwah itu orang kasar-kasar dan bodoh-bodoh. Ya Pak, siapa? Kita semua inilah Pak. Kalau ada yang merasa pintar sekarang Pak, itu orang sombong Pak. Pintarnya kita seberapa sih? Bani Israel mulai 1000 tahun, taklimnya ngaji luar biasa, hadirin mulia. Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah perintah dulu belajar kepada mertuanya Nabi Syuaib. Berapa tahun? Awalnya 8 tahun perintahnya, kemudian Allah katakan tambah 2 tahun, jadi berapa? 10 tahun. Setelah 10 tahun mondok di rumahnya Nabi Syuaib, hadirin mulia, barulah Nabi Musa alaihissalam Allah panggil ke Bukit Tursina, diberikan Taurat sempurna. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebelum perintah dakwah datang, Allah sempurnakan ilmunya, Allah alimkan dulu Nabi Musa alaihissalam, diberikan Taurat utuh 100%, baru Allah perintah izhab ila Fir'aun. Jadi nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah Allah sempurnakan ilmunya. Nabi Musa sebelum berdakwah Allah berikan Taurat sempurna, Nabi Daud sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna, Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Nabi-nabi terdahulu Allah alimkan dulu baru berdakwah, tapi Nabi kita Allah perintah dakwah dulu baru Allah alimkan. Paham Pak? Itu beda Nabi kita dengan Nabi-Nabi terdahulu. 5 ayat turun. Siapa yang hafal 5 ayat? Ada yang nggak hafal 5 ayat itu Pak? Nah, ini kita belajar Al-Quran pertama mesti hafal itu 5 ayat. Yang turun di Gua Hira, hadirin mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu belum turun perintah dakwah sebetulnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya kabarkan kepada istrinya 5 ayat tadi. Maka Khadijah pun hafal itu 5 ayat. Datang kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib mengabarkan saya dapat 5 ayat ini. Ali pun masuk Islam. Datang kepada sahabat karibnya Abu Bakar, Abu Bakar pun masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu belum diperintah dakwah oleh Nabi karena perintah dakwah belum turun waktu itu.
Tapi hari ini beliau bersyahadat, esok hari sudah mensyahadatkan 9 orang. Allah beri kefahaman, yufaqihu fiddin, kefahaman akan perkara agama. Sekarang siapa Pak yang sudah pernah syahadatkan 9 orang Pak? Kita sibuk jual cari duit Pak. Lupa dengan tetangga kita. Kadang-kadang satu perumahan nggak tahu tetangganya agamanya apa. Satu kantor nggak tahu agama kawan kantor nggak tahu. Karena kita nggak ada pikir agama. Jadi hadirin mulia, jangan heran kalau hari ini banyak yang berdakwah Pak. Kayak saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, saya musisi, Pak. Saya anak metal. Dulu sampai sekarang pun masih metal. Kalau dulu musik metal, sekarang mengaji tafsir Al-Quran. Nah, metal juga kan. Metal itu metode talqin Pak. Saya belajar hafalan itu bukan dengan membaca Pak, karena bacaan saya kurang bagus, tapi dengan mendengar. Nah, kalau datang ustadz bacakan ayat, bolak-balik baru saya hafal itu ayat. Karena begitulah dulu para sahabat menghafal Al-Quran. Di zaman Rasulullah tak ada mushaf Quran. Makanya seluruh lapas hadis hadirin mulai tak ada yang qara'tu. Yang ada ra'aitu, aku lihat, sami'tu, aku dengar. Kita mesti belajar sebagaimana belajarnya para sahabat. Kita semua kan pengikut sahabat, salafus saleh, pengikut salafus saleh. Iya Pak. Orang Islam wajib ikut sahabat. Kalau tak ikut sahabat, out dia dari Islam. Bukan satu kelompok saja yang ikut sahabat Pak. Semua orang Islam wajib ikut sahabat. Sahabat belajar bagaimana cara mereka belajar? Dengan melihat dan mendengar. Hari ini kita sibuk baca-baca Pak. Tak mau lihat, tak mau dengar. Allah tak beri kefahaman. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah bertahap-tahap turun perintah dakwah. Senyap-senyap Nabi buat dakwah di Makkah kurang lebih 2 tahun. Dakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Baru turun perintah dakwah terang-terangan, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Pak, ada yang tahu bedanya mudassir dengan muzammil? Ada? Terjemahannya sama Pak, coba buka Al-Quran, dua-duanya yang berselimut. Al-mudassir itu orang yang berselimut di siang hari ketika terbangun, duduk. Kayak ini, kita jaga nih, antum ambil selimut, tutup kepalanya, itu mudassir. Hai orang berselimut. Kalau muzammil tahu siapa? Yang kemarin nikah di ini, Pak. Muzammil asbala. Muzammil itu orang yang tertidur, yang berselimut ketika tertidur di malam hari. Diperintah bangun oleh Allah untuk tahajud, qiyamul lail. Jadi kerja Nabi 2 saja, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia. Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi memuji-muji manusia di hadapan Allah, menangis memohon hidayah. 2 kerja ini harus menjadi kerja kita. Karena Nabi sudah tidak ada. Kita salah paham hari ini menganggap perintah dakwah itu perintah kepada kiai, kepada ustadz, kepada ulama. Saya kan pedagang, saya kan pegawai. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita mesti kembali kepada dakwah. Mau Islam ini berjaya Pak, tak ada cara lain kembali kepada dakwah. Hari ini kita terlalu sibuk dengan dunia hadirin mulia, sehingga Allah telah cabut kehebatan Islam dari umat ini. Idza azamat ummati dunya, kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuziha minha haibatul Islam, Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Orang kafir berani tatap mata kita hari ini. Dia berani tendang kita, berani caci maki kita, yang dulu nggak mungkin ini terjadi. Satu orang sahabat miskin Rabi bin Amir membuat gentar raja kafir Rustum lagi. Miskin sahabat, tak punya baju. Datang sendirian kepada Rustum, 100.000 tentara sebelah kanan, 100.000 tentara bersenjata sebelah kiri. Dia sendirian datang menggentarkan seluruh orang kafir. Satu orang sahabat miskin. Kenapa? Di hatinya ada Allah, ada kalimat la ilaha illallah. Di hati kita hari ini ada dunia, uang, duit, pangkat, jabatan, kekuasaan. Tak ada kekuatan di umat. Seperti bola kaki, 22 orang berlari menendang sekuat tenaga. Pak, apa salahnya bola itu Pak? Hah? Bola itu ringan Pak. Coba kalau 100 kilo berat bola itu Pak, ada yang berani tendang? Kalau berani tendang, patah-patah kaki mereka, dia sundul, pecah kepala mereka. Barat kalimat la ilaha illallah tuh, Nabi kata, Rasulullah katakan dalam sebuah cerita hadirin mulia, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah beri aku sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku memujimu ya Allah. Maka kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa ucapkanlah la ilaha
illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ya Rabb, bukankah semua orang mengucapkan kalimah itu? Tapi kata Allah, hai Musa, kalau kau letakkan itu kalimah la ilaha illallah di sebelah timbangan, lalu 7 lapis langit dan bumi di sebelah timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Bayangkan kalimah itu ada di hati-hati kita semua. Kita tak akan takut lagi kecuali kepada Allah, tak akan meminta lagi kecuali kepada Allah, tak akan pernah berharap lagi kecuali kepada Allah. Allah masukkan perasaan takut kepada seluruh orang kafir ketika mendengar nama kita takut. Sekarang rasa takut mereka telah Allah cabut, dipindahkan ke kita. Orang Islam disembelih di sana, di mana-mana. Antum lihat berita. Kalau untuk melaknat mereka, tidak usah saya ajarkan Pak, kita sudah pandai semua. Laknat Allah buat Yahudi, mereka terlaknat. Salahkan mereka, anak kecil juga bisa. Sekarang kita pikirkan, coba berpikir sejenak, apa salah kita? Kenapa Allah tak tolong kita hari ini? Aina nasratullah? Mana pertolongan Allah? Sembelih, potong, Islam dibom, ini semua. Allahu Akbar. Sekarang kita semua belajarlah menyalah-nyalahkan diri, Pak. Hari ini kita sibuk menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang lain. Yang harus kita pelajari itu menyalahkan diri kita. Siapa yang salah? Saya yang salah. Kenapa Allah tak tolong? Tanya diri kita, apa kita sudah tolong agama Allah? Bukankah Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian bantu agamaku, kata Allah, aku bantu kalian. Wa yusabbit aqdamakum, aku akan kokohkan kaki kalian berdiri di hadapan musuh-musuh kalian. Jadi hadir mulai kita kembalilah kepada Allah. Letakkan Allah di depan, akhirat di depan kita, dunia di belakang. Hari ini dunia di depan, kejar-kejar dunia. Dunia itu seperti bayang-bayang. Ulama sampaikan dunia seperti bayang-bayang. Tak ada satu orang manusia pun yang bisa menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Ketika satu orang telah memutuskan meninggalkan bayang-bayang, dia kejar cahaya, barulah Allah Ta'ala akan hantarkan bayang-bayang mengejar.